Selamat datang di channel Baca Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. Bab 56. Lilian Yates tampak seperti menahan amarahnya ketika dia melihat Harvey York memasuki rumah. "Hei, lama sekali membeli teh susu saja. Kenapa kau sangat lelet? Kakek Zimmer sudah menunggumu dan mandi di vilanya, tahu?" Mendengarkan penghinaan dari Lilian, Harvey tahu bahwa kerja sama antara keluarga Zimmer dan York Enterprise sedang dalam masalah. Keluarga Zimmer mungkin telah mempermalukan istrinya lagi. Kalau tidak, Lilian tidak akan bersikap buruk. Mandi juga khawatir saat ini. Dia segera duduk di Porsche Harvey saat Harvey kembali. Dia bahkan tidak sempat minum teh susunya. Harvey tidak banyak bicara dan dengan cepat menyalakan mobil. Dengan segera, Harvey, Mandy, dan Lilian datang ke Villa Zimmer. Kakek Zimmer telah memanggil mereka, orang-orang yang memiliki hak untuk berbicara di keluarga Zimmer. Wajah semua orang dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Zack Zimmer sudah memberitahu mereka tentang kontrak palsu yang dibawa kembali oleh Mandy sore ini. Suami sampahnya bahkan membantunya bertindak pura-pura. Keluarga Mandy harus diusir kali ini. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan amarah mereka. Mandy segera masuk ke lobi villa. Wajah mereka sinis ketika mereka melihat wajah cantiknya. Bahkan tampak semakin cemberut saat melihat Harvey berjalan di belakangnya. Itu semua gara-gara menantu yang tidak berguna ini. Kalau tidak, mana mungkin Zimmer berakhir seperti ini? Pemalsuan kontrak dapat menjadi pelanggaran serius dan bahkan akan mempengaruhi reputasi bisnis di masa depan. Inilah alasan mengapa kakek Zimmer sangat marah. Zack yang duduk di sebelah kakek Zimmer berdiri tanpa menunggu Mandy berbicara. Dia langsung mencibir dan menyerang Mandy dengan kata-katanya, "Mandy, kau tidak tahu malu. Kau membawa kontrak palsu untuk menipu kakek Zimmer. Selain itu, kau adalah alasan mengapa aku diusir dari York Enterprise hari ini. Itu sangat memalukan bagi keluarga Zimmer. Sekarang jelaskan masalah itu atau kau tidak akan menjadi bagian dari keluarga Zimmer lagi." Zack terlihat emosi. Tentu saja Zack marah. Awalnya, dia ingin dipuji karena sudah melakukan tugas dengan baik, tapi sebaliknya dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan dia dipermalukan tanpa alasan di York Enterprise. Mandy tercengang sesaat. Dia tidak pernah mengira bahwa kontrak York Enterprise itu palsu. Kini dia panik sambil menduga-duga apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia berkata, "Mana mungkin. Kontrak itu diserahkan kepadaku oleh Nona Xavier. Bagaimana bisa itu palsu? Kalau begitu kau harus menjelaskan kenapa aku diusir dari York Enterprise hari ini. Jangan bilang kalau York Enterprise hanya mengenalimu saja sebagai bagian dari keluarga Zimmer." Zack mencibir lagi dan lagi. Mandy terdiam beberapa saat. Dia sudah kesal ketika dia dihina. Terlebih lagi, dia dituduh lagi oleh Zack, matanya memerah dan mengeluh. Zack tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia kemudian berkata, "Reputasi keluarga Zimmer hancur karena kontrak palsumu. Mungkin kita bahkan tidak bisa berbisnis selamanya. Kalau aku jadi kau, aku akan menyerahkan perusahaan iklan milikmu sepenuhnya kepada keluarga Zimmer. Lalu angkat kaki bersama suami tidak berguna ini." Zack lalu menunjuk ke arah Harvey. Mandy tidak memandang Zack. Dia menggigit bibirnya dan menatap kakek Zimmer. Dia berkata, "Kakek, kau tahu aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Zack tertawa sebelum kakek Zimmer berbicara. Dia mencibir, "Mandy, kau memohon belas kasihan sekarang? Dengar, ya. Kami sangat murah hati karena tidak membiarkanmu mengganti kerugian kepada keluarga Zimmer setelah kau dan suami tidak bergunamu itu menyebabkan masalah sebesar ini. Sungguh tidak tahu diri." Zack kemudian melihat kakek Zimmer. "Kakek, menurutku mereka harus dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Kalau tidak, reputasi bisnis keluarga Zimmer akan rusak. Siapa yang ingin berbisnis dengan kita nanti? Kita tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga hanya karena dia." Semua orang mengangguk setuju dengan pernyataan Zack. Semua orang akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka mendapatkan investasi dari York Enterprise.
Namun, dengan adanya masalah ini, banyak orang kesal dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kakek Zimmer melihat dengan tatapan lebih dalam pada Mandy. Dia kemudian berkata setelah beberapa saat. Baiklah, lakukan saja. Mulai hari ini, keluargamu akan dikeluarkan dari Zimmers, dengan begitu kau bukan lagi anggota keluarga ini. Kakek. Mandy sedih. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana dan apa yang harus dijelaskan. Lilian benar-benar tercengang. Dia berkata dengan sedih, Ayah, meskipun Mandy telah melakukan kesalahan, kau tidak bisa seenaknya mengeluarkan anggota keluarga kami. Kami adalah darah dagingmu. Bab 57. Dengan wajah datar, kakek Zimmer tidak merubah keputusannya. Mandy Zimmer lahir sebagai seorang gadis yang tidak dicintai. Sekarang, dia telah menyebabkan masalah besar. Mengusir keluarga mereka akan semakin membuat Mandy merasa tidak pernah dicintai dari keluarga Zimmers. Tepat ketika Mandy dan Lilian Yates pasrah tak berdaya sambil kebingungan, Harvey York, yang awalnya hanya diam dan menonton di samping, tiba-tiba berdiri dan berkata, Kakek, menurutku kau tidak adil. Apa? Tidak adil? Hahaha. Beberapa orang yang awalnya tegang, tidak bisa menahan tawa di ruangan itu. Harvey sangat lucu. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Apa dia pikir punya hak untuk berbicara sebagai menantu pecundang yang hanya menumpang hidup? Menyebut kakek sebagai orang yang tidak adil? Apakah dia bodoh? Apakah dia pikir keluarga adalah panggung akting? Kakek Zimmers adalah pria yang berpendirian teguh. Dia selalu melakukan apa yang sudah dia putuskan. Beraninya menantu pecundang ini menilai kakek sebagai orang yang tidak adil. Pandangan semua anggota keluarga kini tertuju pada Harvey. Mereka menganggap Harvey sudah gila. Apa katamu? Kakek Zimmer mengerutkan kening. Dia menatap Harvey tidak senang. Harvey mengucapkan setiap kata dengan tegas, insiden tentang kontrak itu belum diselidiki secara menyeluruh. Kakek mengatakan bahwa itu adalah kontrak palsu dan menyalahkan istriku. Kakek bahkan mau mengambil kembali perusahaan yang berada di bawah namanya dan mengusir kami dari keluarga Zimmers. Kenapa terkesan kau tidak menanggapi masalah ini dengan serius? Kakek Zimmers mencibir dan menatap Harvey. Jadi, maksudmu aku gagal melihat kebenaran dan telah salah menuduh Mandy. Lalu sekarang kau, cucu menantu yang hanya menumpang di rumahku, berani mengajarkanku dan menasehatiku bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan dan melihat kebenaran. Harvey dengan cepat dan tepat mengangguk, membuat kakek Zimmer semakin emosi. Zack Zimmer tidak bisa lagi menahan diri. Dia memukul meja dan mencaci, kau pikir kau siapa? Kami sedang rapat keluarga di sini. Sejak kapan kau memiliki hak untuk berbicara dan bahkan memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Harvey mengangkat kepalanya dan menatap Zack dengan sinis. Aku hanya meminta kakek Zimmer menyelidiki masalah ini dengan jelas sebelum menyimpulkan dan membuat keputusan. Kau merasa bersalah? Atau jangan-jangan sebenarnya kaulah yang mengacaukannya, lalu menyalahkan Mandy karena kau tidak mau disalahkan? Omong kosong. Zack langsung mengumpat. Dia ingin menampar wajah Harvey. Namun, dia tiba-tiba menahan diri karena takut ketika memikirkan parahnya dia dianiaya saat insiden Don terakhir kali. Dia ketakutan saat ini. Dia tidak berani melangkah maju, hanya menatap Harvey sambil cemberut. Harvey masih menatap Zack dengan dingin lalu berkata, jika bukan kau, kenapa kau begitu marah? Zack tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia berkata, Harvey, beraninya kau memfitnahku. Lihat saja, aku akan menyuruh seseorang untuk membunuhmu. Bab 58. Harvey York tersenyum. Zack, kau kira tidak ada yang tahu apa yang sudah kau lakukan? Kau tahu apa? Hah? Apa yang akan dilakukan oleh seorang petugas kebersihan sepertimu? Zack Zimmer berteriak. Kakek, orang ini mau mengacau di sini. Cepat minta seseorang untuk mengusirnya. Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan sombong, Harvey, aku memberimu kesempatan hidup di sini karena kau masih dianggap sebagai anggota keluarga. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada Zack. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk bersikap kasar terhadapmu. Kakek Zimmer bahkan tidak melihat ke arah Harvey ketika dia mengatakan hal ini.
Semua anggota keluarga juga bersikap angkuh saat mereka melihat lelaki tua itu mengatakannya. Dia yakin pencabutan investasi itu terjadi karena kecurangan kontrak. Dia tidak memikirkan ada kemungkinan lain. Berlutut, pecundang. Patuhlah dan berlutut. Kami sudah baik hati memberimu belas kasih. Zack, suruh dia berlutut. Jika dia tidak berlutut, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Ya, dia hanya sampah. Dia bahkan mengatur kita apa yang harus kita lakukan. Dia pikir dia siapa? Di saat yang sama, Lilian yang berada di samping Harvey berbicara dengan cemas, Harvey, cepatlah minta maaf pada kakek. Kau malah membuat situasi semakin rumit daripada memberikan solusi. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Mandy juga sangat cemas, Harvey, jangan bicara omong kosong. Mandy sangat putus asa saat ini. Dia awalnya mengira suaminya akhirnya membuat sedikit kemajuan. Namun, masih belum cukup. Bisakah dia tidak membuat kakek Zimmer agar tidak marah? Ia bahkan menuduh Zack di saat yang kritis seperti saat ini tanpa ada bukti. Apa dia pikir dia akan membantu jika berbuat seperti ini? Tatapan mata Lilian semakin sinis. Harvey sungguh tidak berguna. Memang, dia mengendarai Panamera. Lalu, dia hanya seorang pengemudi. Dia tetaplah sampah yang tidak berharga. Situasi sebelumnya sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Mandy. Sekarang, Harvey memperburuk keadaan yang malah lebih merugikan. Lilian tahu bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan saat ini. Seandainya bisa, dia ingin sekali menampar wajah Harvey lagi. Namun, hanya Harvey yang tetap tenang sementara yang lain mengejek seolah-olah tidak peduli. Dia pasti tidak punya niat untuk berlutut. Sebagai gantinya, dia menatap kakek Zimmer dengan penuh keyakinan. Bab 59. Kakek Zimmer mencibir dan berkata, panggil penjaga keamanan. Dia harus berlutut. Meskipun dia tetap menolak, dia harus berlutut. Seseorang segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil penjaga keamanan di kediaman Zimmers yang berdiri di dekat pintu. Petugas keamanan itu bergegas masuk dan segera bertindak. Kenapa terburu-buru? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan bicara. Kau takut padaku? Harvey York tersenyum. Dia kemudian mengangkat ponsel Mandy dan membuka aplikasi untuk mencari sesuatu. Setelah itu, dia memutar video dan menyambungkan video tersebut di televisi besar yang terpasang di aula rapat. Berita hari ini, telah ditemukan bukti baru dari kejadian di York Enterprise yang sedang viral di media sosial. Pihak York Enterprise mengungkapkan bahwa pria yang berasal dari keluarga Zimmers ini diusir dari York Enterprise karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap petugas resepsionis di perusahaan. Perusahaan tidak datang untuk mengklarifikasi masalah tersebut untuk melindungi karyawan mereka. Namun, mereka menyatakan bahwa mereka berhak melapor ke polisi. Semuanya, silakan menonton videonya. Segera, gambar di layar berubah dan kebetulan itu adalah rekaman kemanan ruang resepsionis York Enterprise. Di layar, terlihat Zack Zimmer sedang menganiaya gadis muda di meja resepsionis dengan tatapan cabul dan dia segera dihentikan oleh Yvonne Xavier. Kemudian, beralih ke rekaman Zack yang diseret keluar dari gerbang perusahaan oleh dua penjaga keamanan. Dalam adegan itu, video diberhentikan tiba-tiba. Seluruh layar menjadi hitam, beberapa orang yang menontonnya kini tercengang. Gambarnya memang agak kabur, tapi dapat dikenali bahwa mereka semua berasal dari keluarga Zimmers dan mengenal satu sama lain. Orang dengan perilaku tidak senonoh di York Enterprise itu sangat mirip dengan Zack. Ini? Apa yang sedang terjadi? Meskipun kakek Zimmer sudah renta, namun dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi pada video yang ditampilkan pada TV besar tersebut. Dia kemudian mulai bingung. Harvey tidak menjawabnya. Dia hanya sedikit tersenyum dan melirik Zack. Saat ini, Zack bergidik dan wajahnya menjadi pucat. Dia pikir dia bisa lolos saat pertama kali melihat videonya. Namun, ketika dia terus menatap adegan yang dihentikan itu, dia sendiri kini yakin bahwa dirinya lah orang yang ada di video itu. Pada saat ini, Zack sedang berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah menjadi viral di media sosial. Ini terlalu berlebihan baginya. Jika York Enterprise menelepon polisi, hidupnya akan hancur total.
Dia akan didakwa melakukan tindakan penganiayaan dan tersangka pelecehan. Tidak bisa mengelak lagi. Harvey tersenyum dan melanjutkan, video ini sudah menjadi trending di media sosial sejak siang ini. Aku rasa orang ini tampak familiar tapi tampaknya tidak perlu ragu lagi siapakah dia. Lalu aku mendengar bahwa York Enterprise telah mencabut investasi untuk keluarga Zimmer. Aku punya asumsi dan kesimpulan, tapi aku tidak tahu apakah kakek ingin mendengarkannya. Kakek Zimmers yang sempat naik pitam kini menjadi penasaran, katakan. Kakek, coba bayangkan, jika keluarga kelas 3 atau kelas 4 datang untuk meminta kerja sama denganmu tetapi dia melecehkan salah satu karyawan wanita di Zimmers. Apakah kau masih akan bekerja sama dengan mereka? Harvey beranalogi. Meskipun kakek Zimmer cemberut, dia menyahut dan menjawab, tidak. Bukankah masalah ini sudah terpecahkan? Harvey mengangkat bahu. Istriku sudah melakukan negosiasi kontrak, tetapi ada orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan dan bahkan pergi ke perusahaan untuk menganiaya salah satu karyawan perempuan di sana. Mungkin karyawan wanita itu adalah pacar CEO. Harvey merasa sedikit bersalah saat menyampaikan pemikirannya. Dia melirik Mandy dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian melanjutkan. Jadi, bagaimana alasan tepatnya kontrak ini gagal? Bukankah jawabannya sangat jelas? Ekspresi Zack berubah. Dia memelototi Harvey dengan tajam, tampak amarah memuncak dari wajahnya. Harvey, pikirkan tentang konsekuensi dari apa yang kau katakan. Menunjukkan video dan mengatakan bahwa itu adalah aku, bahkan mengatakan bahwa kerja sama dengan York Enterprise dihentikan karena aku. Kau harus mengerti apa konsekuensinya memfitnahku. Zack mengancam, dia mencoba menutupi rasa paniknya. Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan tegas, Zack benar. Ini bukan hal sepele. Harvey, dari mana kau mendapatkan video ini? Apa kau membayar seseorang untuk membuatnya karena ingin membantu Mandy istrimu? Pada saat ini, meski sudah ditunjukkan dengan bukti, kakek Zimmer masih menolak untuk percaya bahwa investasi tersebut dibatalkan karena cucunya yang dia bangga-banggakan selama ini menganiaya seorang gadis di meja resepsionis. Anggota keluarga Zimmer yang lain hanya saling memandang. Namun, kemudian, seseorang berkata setelah beberapa saat, itu benar. Gambarannya sangat kabur. Meskipun agak mirip dengan Zack, mungkin saja itu bukan dia. Bab 60. Ya, Zack adalah seorang pria muda dan kaya. Dia bisa mendapatkan wanita yang dia inginkan dengan mudah. Dia tidak harus melakukan hal seperti itu. Harvey, apakah kau sengaja membuat video ini demi Mandy agar dia bisa lepas dari tanggung jawabnya? Jika benar, maka kami tidak akan mempercayamu lagi. Bisa-bisnya kau berbuat sedemikian rupa agar kami percaya. Anggota keluarga Zimmer yang lain pun tidak terlalu percaya pada Harvey. Karenanya, ketika mereka melihat kakek Zimmer berpihak pada Zack Zimmer, mereka juga langsung berada pada pihak Zack. Baik, jika kau memaksa. Harvey York mencibir. Dia kemudian melirik Mandy yang sedikit bingung saat itu, dan berkata, sayang, kau punya nomor telepon Nona Xavier. Ya, dia memberi aku kartu namanya waktu itu. Ucap Mandy yang masih belum sepenuhnya sadar setelah suaminya membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagus. Aku akan menelepon Nona Xavier di depan semua orang dan bertanya kenapa dia tidak bekerja sama dengan kita. Lalu kita akan mengetahui jawabannya. Harvey menantang dengan optimis. Baik. Mata Mandy berbinar. Dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Saat ini, wajah Zack semakin pucat. Dia berteriak. Mandy. Ini sangat memalukan bagi keluarga. Kau masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Kau bisa menerima penghinaan seperti itu, tapi kami keluarga Zimmers tidak bisa. Mandy menatap Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, jika kau dihukum seumur hidup untuk sesuatu yang tidak kau lakukan, apa kau akan menerima begitu saja? Harvey, beraninya kau masih mengganggu masalah keluarga Zimmer? Aku akan membunuhmu. Zack tidak bisa lagi menahan kali ini. Dia bergegas dan menendang ke arah tempat Harvey berdiri. Trak! Harvey langsung menendang lutut Zack dengan cepat.
Pemuda kaya yang hanya pandai berjudi dan minum ini hanya bisa berteriak kesakitan dan jatuh ke lantai. Dia kemudian meratap kesakitan dengan keras. Harvey! Beraninya kau! Kau sudah keterlaluan! Orang-orang di aula itu sebelumnya selalu berbicara menentang Harvey, tetapi melihat tendangan yang dilakukan pada Zack, telah membuat mereka takut. Bahkan penjaga keamanan pun sedikit takut untuk melangkah maju.